Bayangkan, di balik gemerlap ibu kota Jakarta, ternyata tersimpan kisah mengerikan yang tak pernah terbayangkan. Seorang janda muda cantik yang hidup mewah dan bergelimang harta, tiba-tiba mengalami kutukan mengerikan. Wajahnya berubah menjadi kepala babi. Semua itu terjadi bukan tanpa alasan. Karena keserakahannya, karena kerakusannya, karena dosa-dosa besar yang ia lakukan dengan memakan hak orang-orang miskin. Malam itu, terungkaplah siksaan yang membuat bulu kuduk berdiri, dan hingga kini menjadi cerita kelam yang menakutkan di tengah kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel kita tercinta. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi rezeki yang berkah, kesehatan, serta dijauhkan dari segala keburukan. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dan kisah nyata penuh hikmah dari kami. Jakarta, kota yang tak pernah tidur, selalu dipenuhi cahaya lampu gedung-gedung pencakar langit dan deru kendaraan yang tak ada habisnya. Di balik gemerlap itu, ada sebuah kisah kelam tentang seorang janda muda bernama Ratna. Namanya harum bukan karena kebaikan, melainkan karena kecantikannya yang begitu mencolok. Tubuhnya tinggi semampai, kulitnya putih mulus, dan wajahnya bak bintang film. Setiap kali ia melangkah keluar rumah dengan gaun mewah dan perhiasan berkilauan, mata orang-orang langsung tertuju padanya. Banyak lelaki kaya maupun pejabat yang mencoba mendekati Ratna, namun ia selalu menolak. Bukan karena ia menjaga diri, melainkan karena ia merasa tak ada satupun yang sepadan dengan kekayaannya. Ratna bukan perempuan biasa. Setelah suaminya, seorang pengusaha properti ternama, meninggal mendadak, ia mewarisi kekayaan yang jumlahnya sulit dibayangkan. Perusahaan besar dengan ribuan karyawan kini berada di bawah kekuasaannya. Di usia yang masih sangat muda, Ratna sudah hidup seperti seorang ratu. Namun sayangnya, alih-alih bersyukur, ia justru larut dalam keserakahan yang tak pernah ada ujungnya. Rumahnya megah bagaikan istana, berdiri di kawasan elit Jakarta. Gerbang besi setinggi 3 meter menjaga privasinya, sementara kamera CCTV mengawasi setiap sudut. Di halaman rumah, berjejer mobil-mobil mewah, dari sedan keluaran Eropa, SUV mahal, hingga mobil sport yang harganya miliaran rupiah. Ratna setiap hari gonta-ganti kendaraan hanya untuk menunjukkan statusnya. Di ruang tamu, lampu kristal bergantung indah, sofa impor kulit asli, dan lukisan seniman terkenal menghiasi dinding. Namun kemewahan itu hanyalah cangkang kosong, karena di dalam hatinya, Ratna menyimpan kerakusan yang tak pernah terisi. Di balik senyum manisnya saat tampil di depan publik, Ratna menyimpan sisi gelap. Ia terkenal kejam dalam mengelola bisnisnya. Buruh-buruh yang bekerja di perusahaannya sering mengeluh karena gaji dipotong, tunjangan dihapus, bahkan ada yang tak dibayar berbulan-bulan. Namun Ratna tak peduli. Baginya, para buruh hanyalah pion kecil yang bisa diperas tenaganya tanpa belas kasihan. Kalau tak mau kerja, keluar saja. Masih banyak orang miskin yang mau menggantikan kalian. Begitu katanya dengan nada dingin ketika ada karyawan yang memberanikan diri menuntut hak. Tak hanya itu, Ratna juga rakus dalam urusan properti. Ia kerap memanfaatkan celah hukum untuk merampas tanah warga miskin. Banyak keluarga di pinggiran Jakarta yang kehilangan rumah mereka karena proyek-proyek besar yang dikuasai Ratna. Mereka dipaksa pindah dengan uang ganti rugi yang tak seberapa, bahkan ada yang sama sekali tak diberi kompensasi. Anak-anak menangis melihat rumah mereka diratakan dengan tanah, sementara Ratna dengan wajah dingin hanya berkata, "Beginilah hidup. Kalau kalian miskin, jangan salahkan aku." Kemewahan sudah menjadi candu bagi Ratna. Setiap kali membeli barang baru, ia merasa puas hanya sebentar, lalu segera merasa kurang. Ia sering berbelanja ke luar negeri hanya untuk membeli tas, sepatu, atau perhiasan yang nilainya setara dengan biaya hidup ratusan keluarga miskin selama bertahun-tahun. Saat duduk di kursi goyang emasnya sambil menyeruput wine mahal, ia tertawa puas. Namun tawa itu bukanlah tanda kebahagiaan, melainkan cermin dari hati yang kosong, keras seperti batu, dan tak mengenal rasa iba. Orang-orang di sekitar rumahnya tahu siapa Ratna. Mereka tahu ia janda muda yang cantik dan kaya,
Tetapi mereka juga tahu betapa kejamnya ia terhadap rakyat jelata. Banyak yang diam-diam berdoa agar Ratna mendapatkan balasan yang setimpal. Tuhan tidak tidur. Cepat atau lambat, orang serakah seperti dia pasti akan jatuh. Bisik para tetangga yang setiap hari menyaksikan kemewahan Ratna dari balik pagar rumahnya yang megah. Namun Ratna tak pernah gentar. Ia merasa dunia ini ada di genggamannya. Ia bisa membeli apapun yang ia mau, memerintah siapapun yang ia kehendaki, dan menyingkirkan orang-orang kecil tanpa rasa takut. Ia tidak pernah menyadari bahwa setiap hak orang miskin yang ia rampas, setiap doa yang ia injak, dan setiap tangisan yang ia abaikan, pelan tapi pasti sedang menumpuk menjadi utang besar yang kelak akan menjerat dirinya. Malam demi malam, Ratna tidur di ranjang empuk berbalut selimut sutra, sementara di luar, anak-anak kecil tidur di atas kardus karena tanah mereka telah dirampas olehnya. Kontrasnya begitu tajam, seolah memisahkan dunia Ratna dari dunia rakyat kecil yang sengsara akibat keserakahannya. Namun seperti biasa, Ratna memejamkan mata. Ia yakin kemewahannya akan abadi. Ia lupa bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan, dan keserakahan yang tak terpuaskan adalah awal dari kehancuran yang paling mengerikan. Malam di Jakarta tak pernah benar-benar sepi. Lampu jalan menyala, suara kendaraan masih bersahutan, dan hiruk-pikuk kota terus berputar. Namun di sudut-sudut gelap yang tak pernah diperhatikan orang-orang kaya, tersimpan cerita duka yang dalam. Ratna mungkin tidur pulas di ranjang empuknya, namun tangisan orang-orang miskin yang menjadi korban keserakahannya membumbung tinggi menembus langit. Tangisan itu bukan hanya sekadar suara, melainkan doa-doa penuh kepedihan yang keluar dari hati paling dalam. Di sebuah rumah kontrakan sempit yang nyaris roboh, seorang ibu tua bernama Mak Wati duduk bersila di atas tikar lusuh. Air matanya jatuh membasahi mukena putih yang telah menguning dimakan usia. Dulu, ia dan keluarganya memiliki sebidang tanah di pinggir kota, tempat mereka menanam sayur untuk bertahan hidup. Namun tanah itu sudah dirampas oleh Ratna dengan dalih pembangunan proyek perumahan elit. Kini Mak Wati hanya bisa tinggal menumpang di rumah sewa kecil, hidup dari belas kasihan tetangga. Dengan suara bergetar, ia berdoa, "Ya Allah, hamba MU tak berdaya. Kau maha tahu siapa yang menindas kami. Jika memang Engkau berkehendak, tunjukkanlah keadilan MU kepada dia yang merampas hak kami." Di tempat lain, seorang bapak bernama Jaya duduk termenung di depan anak-anaknya yang kelaparan. Sudah 3 bulan ia bekerja di proyek milik perusahaan Ratna, namun gajinya tak kunjung dibayarkan. Jaya harus menanggung malu setiap kali anak-anaknya meminta makan. Malam itu, sambil memeluk anak bungsunya yang menangis karena perut kosong, ia menengadah ke langit. "Ya Tuhan, aku hanya seorang buruh kecil. Tapi Engkau maha besar. Jangan biarkan orang kaya terus menertawakan penderitaan kami. Jika doa kami tak didengar manusia, biarlah Engkau yang membalas." Doa-doa itu tak hanya berasal dari 1-2 orang. Di sudut-sudut gang, di musola-musola kecil yang hanya diterangi lampu minyak, orang-orang miskin berkumpul. Mereka mengangkat tangan bersama, bersuara serempak, memohon dengan tulus. Ada anak-anak kecil yang berdoa dengan kata-kata sederhana, ada ibu-ibu yang terisak di sajadah, ada bapak-bapak yang menunduk penuh harap. Suasana itu membuat udara malam terasa berat, seolah langit Jakarta dipenuhi energi doa yang menekan ke bumi. Seorang ustadz desa yang duduk di antara mereka berkata dengan suara lirih, "Ingatlah, doa orang-orang tertindas tak ada penghalang antara mereka dan Allah. Sekalipun mereka miskin, doa mereka lebih tajam dari pedang, lebih kuat dari benteng baja." Kata-kata itu membuat semua orang semakin rendah hati. Mereka yakin cepat atau lambat, ketidakadilan Ratna akan terbalaskan. Waktu terus berjalan, malam semakin larut, dan doa-doa itu terus mengalir tanpa henti. Bahkan ada warga yang sampai jatuh sakit karena terus menangis dan berdoa tanpa makan. Namun justru ketulusan itulah yang membuat doa mereka semakin murni, semakin kuat. Mereka tidak meminta harta, mereka tidak meminta balasan duniawi, mereka hanya memohon agar keadilan Tuhan ditegakkan. Sementara itu, jauh di rumah megahnya, Ratna tertawa bahagia di ruang makan mewahnya.
Ia dikelilingi makanan mahal yang tak habis dimakan. Tanpa ia sadari, setiap suapan yang masuk ke mulutnya membawa serta kutukan dari orang-orang miskin yang kelaparan. Ia mungkin merasa menang, namun sesungguhnya ia sedang menabung murka yang tak terlihat. Doa-doa yang keluar dari bibir orang miskin itu terus melayang, menembus atap rumah, melewati gedung-gedung pencakar langit, dan naik tinggi ke langit yang luas. Malam itu, Jakarta seakan terbelah dua dunia. Dunia penuh tawa palsu Ratna di balik tembok megah, dan dunia penuh doa serta tangisan yang tak pernah berhenti dari orang-orang kecil. Dan pelan-pelan, doa-doa itu mulai mengetuk pintu pembalasan. Karena tak ada doa yang sia-sia, apalagi doa orang-orang terzalimi. Setiap tetes air mata mereka adalah anak panah yang dilepaskan ke langit. Dan anak panah itu suatu hari akan kembali turun, menghantam tepat di jantung orang yang menindas mereka. Hari-hari Ratna yang penuh kemewahan mulai terganggu oleh sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua berawal dari hal kecil yang ia anggap sepele. Saat berdandan di depan cermin besar berbingkai emas di kamarnya, ia melihat sesuatu yang janggal. Bayangan dirinya tak lagi sama. Alih-alih wajah cantik dengan riasan sempurna, sekilas ia melihat moncong babi yang menjijikkan, lengkap dengan kulit kasar dan mata merah kecil yang menyala. Ratna terkejut, ia berkedip cepat dan mencoba mendekat, namun pantulan itu segera menghilang, berganti kembali menjadi wajahnya yang anggun. "Ah, mungkin aku hanya kurang tidur," gumamnya sambil tertawa kecil. Namun, dalam hatinya terselip rasa was-was. Sejak hari itu, kejadian serupa terus berulang. Setiap kali ia bercermin, bayangan aneh itu semakin jelas, semakin lama bertahan, seakan mengejek dirinya. Hingga suatu malam, ia menjerit ketakutan karena melihat pantulannya benar-benar berubah total menjadi seekor babi betina yang besar dengan taring yang tajam. Jeritan itu menggema ke seluruh rumah, membuat para pekerja berlari menghampiri. Tapi ketika pintu kamar dibuka, Ratna hanya berdiri pucat, menggenggam bingkai cermin dengan tangan gemetar. Tak berhenti di situ, Ratna mulai mencium bau busuk yang aneh. Awalnya samar, namun lama-lama semakin menyengat. Kemanapun ia pergi, di ruang tamu, di mobil mewahnya, bahkan di butik ternama tempat ia berbelanja, bau itu selalu mengikutinya. Orang-orang di sekelilingnya mulai menutup hidung, meskipun tak ada sumber bau yang jelas. Ratna merasa dipermalukan, namun yang lebih menakutkan adalah bau itu hanya bisa ia hilangkan sebentar, lalu kembali menyerang dengan lebih kuat. Para pekerja rumah tangganya juga merasakan hal ganjil. Mereka sering mendengar suara erangan babi dari dalam kamar Ratna setiap tengah malam. Suara itu terdengar berat, serak, bercampur dengan suara tangisan. Kroh, kroh. Suara itu menggema, membuat bulu kuduk merinding. Beberapa pekerja tak tahan lagi. Mereka memutuskan kabur diam-diam, meninggalkan gaji mereka yang belum dibayarkan. "Lebih baik kami miskin daripada tinggal di rumah angker ini," kata salah seorang pembantu sebelum pergi. Ratna semakin tertekan. Ia mulai kehilangan ketenangan, namun tetap keras kepala. Ia mencoba mengundang dokter pribadi untuk memeriksa kesehatannya. Mungkin ini hanya halusinasi karena stres, pikirnya. Namun dokter itu pun merasa ada yang aneh. Saat memeriksa Ratna, ia mencium bau busuk yang sama, seolah berasal dari pori-pori kulitnya. Dokter bahkan diam-diam mundur, pura-pura memberi resep obat penenang, lalu menolak datang kembali. Hari-hari Ratna berubah mencekam. Ia tak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali menutup mata, mimpi buruk menyerangnya. Dalam mimpinya, ia dikepung puluhan babi hitam yang berlari mengejarnya. Suara mereka keras, melengking, dan menakutkan. Dalam mimpi itu, Ratna berlari di lorong gelap yang tak berujung, sementara babi-babi itu terus mendekat. Ketika ia terjatuh, mereka menyerbu, menggerogoti tubuhnya hingga ia terbangun dengan keringat dingin bercucuran. Ketakutan membuat Ratna semakin paranoid. Ia menutup semua cermin di rumah dengan kain hitam, namun kejadian aneh tak juga berhenti. Bahkan tanpa cermin pun, ia kadang merasa wajahnya berubah. Tangannya sering meraba wajahnya sendiri dan merasakan kulit kasar yang tak pernah ada sebelumnya. Lidahnya sendiri kadang merasa lebih tebal,
Suaranya berubah serak, dan saat marah, erangan babi itu keluar begitu saja dari mulutnya. Rumah megah yang dulu penuh tawa pesta kini berubah sunyi. Tak ada lagi tamu yang datang, tak ada lagi pembantu yang setia. Ratna sering duduk sendirian di ruang tamu besar, dengan lampu kristal menyala temaram, ditemani bau busuk yang menusuk hidung. Sesekali, ia mendengar suara bisikan lirih dari sudut gelap ruangan, seakan ada yang mengejeknya. Ini baru permulaan, ini baru permulaan. Ia mencoba melawan dengan cara duniawi, mengadakan pesta besar, mengundang teman-teman sosialitanya, dan berusaha menutupi ketakutannya dengan tawa keras. Namun anehnya, di tengah pesta itu, beberapa tamunya tiba-tiba menutup hidung sambil berbisik-bisik. Ada yang bahkan melihat sekilas wajah Ratna berubah menjadi moncong babi di bawah cahaya lampu pesta. Mereka pun pulang tergesa-gesa, meninggalkan Ratna dengan rasa malu bercampur panik. Kini Ratna mulai menyadari ada yang tidak beres. Namun, kesombongan dan keangkuhannya masih menutup matanya. Ia terus menolak kenyataan, meskipun tanda-tanda kutukan semakin jelas. Bau busuk, suara rintihan, dan bayangan babi di cermin hanyalah awal dari siksaan panjang yang menantinya. Dan tanpa disadarinya, doa-doa orang-orang malang yang selama ini ia benci mulai menyusup ke dalam hidupnya, mengikis kemewahan yang selama ini ia banggakan. Malam itu, Jakarta tertutup mendung pekat. Langit seakan murka, tak ada cahaya bintang, hanya suara angin menderu dan dedaunan bergetar hebat. Rumah megah Ratna berdiri angkuh, namun di dalamnya suasana jauh dari kata tenang. Ratna terbangun tiba-tiba, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia mendengar suara aneh dari arah dapur. Suara itu mirip geraman binatang, bercampur dengan suara langkah-langkah berat yang menyeret di lantai. Ratna menelan ludah. Dengan langkah gemetar, ia turun dari ranjang dan berjalan perlahan menuju dapur. Koridor rumah terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu gantung bergoyang sendiri, menimbulkan bayangan aneh di dinding. Setiap langkah Ratna seperti bergema, seakan rumah itu ikut bernapas bersama rasa takutnya. Semakin dekat ke dapur, suara aneh itu semakin jelas. Kroh, kroh, disertai hentakan keras seperti kuku babi mengais lantai. Jantung Ratna berdegup kencang, dadanya sesak, namun rasa penasaran dan ketakutan membuatnya tak bisa berhenti melangkah. Saat ia membuka pintu dapur, tiba-tiba hawa panas menyergap tubuhnya. Seolah ada api yang menyala dari dalam dirinya. Earth! Ratna berteriak, tapi teriakannya terdengar aneh. Suara itu melengking kasar, lebih mirip jeritan babi yang sedang disembelih. Ratna terkejut, ia menutup mulutnya, namun suara itu terus keluar. Tubuhnya bergetar hebat, kulit wajahnya terasa seperti terbakar. Ia berlari ke arah jendela kaca untuk melihat bayangan dirinya, dan saat itulah kutukan itu mencapai puncaknya. Kulit wajahnya mulai melepuh, mengelupas seperti daging yang dipanggang api. Dari balik lapisan kulitnya, muncul permukaan kasar berwarna keabu-abuan. Matanya berubah merah menyala, gigi-giginya tumbuh panjang dan runcing, menusuk bibirnya sendiri hingga berdarah. Moncong babi perlahan terbentuk, menggantikan wajah cantik yang selama ini ia banggakan. Kepalanya benar-benar menjelma menjadi kepala seekor babi betina, lengkap dengan telinga besar yang bergerak-gerak dan suara erangan yang tak bisa ia kendalikan. Aarghroe. Ide. Ratna menjerit, namun lagi-lagi yang terdengar hanyalah suara melengking babi. Suara itu begitu keras hingga terdengar keluar rumah. Tetangga yang sedang terjaga karena cuaca buruk mulai berdatangan, penasaran dengan suara aneh yang terdengar dari dalam rumah mewah itu. Namun, ketika mereka melihat dari celah jendela, mereka sontak berteriak ngeri. Di dalam rumah, mereka melihat sosok Ratna meronta-ronta dengan kepala babi yang menjijikkan, darah bercucuran dari mulutnya, matanya menyala merah menembus kegelapan. Beberapa orang langsung kabur, berlari terbirit-birit sambil berteriak. Setan! Setan! Suasana jadi kacau. Orang-orang kampung berlarian, ada yang membawa anaknya pergi, ada yang jatuh tersungkur saking paniknya. Tidak ada satupun yang berani mendekat untuk menolong. Bahkan satpam kompleks mewah itu pun hanya berani mengintip dari kejauhan,
wajahnya pucat pasi. Di dalam rumah, Ratna terus meronta, tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam. Ia merobek pakaiannya sendiri, mencakar wajahnya dengan panik. Namun itu hanya membuat luka-luka makin menganga. Erangan babi terus keluar, menggema di setiap sudut rumah. Bayangan dirinya di kaca besar kini tak bisa lagi berubah, yang ia lihat hanyalah sosok monster. Seorang wanita dengan tubuh manusia, tapi kepala babi yang menyeramkan. Kenapa aku? Kenapa aku? Pikir Ratna, namun mulutnya tak bisa lagi mengucapkan kata-kata manusia. Yang keluar hanyalah jeritan babi yang memilukan. Kutukan itu benar-benar sempurna. Ratna yang dulu angkuh, yang selalu menindas orang kecil, kini menjadi tontonan menyeramkan bagi orang-orang yang pernah ia sakiti. Ironisnya, mereka yang dulu meminta belas kasihan padanya, kini justru menjadi saksi penderitaan yang lebih mengerikan. Tetangga-tetangga yang bersembunyi di balik pagar hanya bisa berbisik ketakutan. Ada yang berkata, "Itu balasan dari Tuhan, doa kita terkabul." Ada pula yang menutup wajah anak-anaknya agar tidak melihat terlalu lama. Malam itu, kompleks mewah berubah menjadi ladang teror, hanya karena satu jeritan panjang Ratna yang kini tak lagi manusia. Dan sejak malam itu, tak seorang pun berani mendekati rumah Ratna. Ia terperangkap sendirian di dalamnya, dengan kutukan yang mengubahnya menjadi makhluk mengerikan. Malam itu adalah awal dari penderitaan panjang, malam di mana kesombongannya dibakar habis oleh doa-doa orang-orang malang yang telah ditindasnya. Jakarta yang biasanya tak pernah tidur kini diliputi ketakutan yang tak biasa. Kota dengan gedung pencakar langit, jalan yang padat kendaraan, serta lampu yang gemerlap, seakan kehilangan denyutnya ketika kabar tentang Ratna, si janda cantik yang dikutuk berkepala babi, menyebar dari mulut ke mulut. Awalnya banyak yang menganggap itu sekadar cerita karangan atau gosip murahan untuk menjatuhkan nama besar Ratna. Namun malam demi malam, suara-suara aneh benar-benar terdengar. Jeritan melengking yang bercampur dengan erangan babi menggema di lorong-lorong perumahan, di gang-gang sempit, bahkan di komplek mewah tempat Ratna dulu tinggal. Orang-orang mulai memanggilnya dengan julukan mengerikan, "Janda Kepala Babi." Sebuah nama yang menempel erat, lebih kuat daripada harta dan jabatan yang pernah ia miliki. Ratna kini menjelma teror hidup yang menghantui malam-malam Jakarta. Banyak saksi mata menceritakan hal yang sama. Ada yang mengaku mendengar suara ketukan keras di pintu rumah mereka saat tengah malam. Ketika mereka mencoba mengintip lewat celah jendela, sosok menyeramkan itu terlihat. Tubuh Ratna yang masih mengenakan gaun tidur mewah berwarna merah, tapi kepalanya babi dengan mata menyala merah, moncong basah mengkilat, dan gigi tajam yang bergemeretak. Tangannya meneteskan darah, entah dari mana asalnya. "Ampuni aku, tolong aku." Suaranya parau, separuh seperti suara manusia, separuh lagi erangan babi. Suara itu membuat bulu kuduk siapapun berdiri tegak. Namun tak ada satupun yang berani membukakan pintu. Semua lampu rumah langsung dimatikan, televisi dipelankan, dan keluarga-keluarga menahan napas dalam kegelapan, berharap sosok mengerikan itu segera berlalu. Beberapa warga yang berani melaporkan kejadian itu kepada satpam komplek atau pihak kepolisian, namun ketika diperiksa, sosok Ratna sudah lenyap meninggalkan bau anyir menusuk yang tak tertahankan. Kabar ini cepat meluas. Media online, akun-akun gosip, hingga siaran televisi lokal mulai memberitakan. Judul-judul berita seperti, "Misteri Janda Kepala Babi Gentayangan di Jakarta," atau "Kejahatan Terbalas Kutukan, Ratna Jadi Teror Malam," menghiasi layar. Video amatir yang direkam warga, meski samar dan penuh goyangan kamera, memperlihatkan sosok berkepala babi berlari di jalanan gelap, menjerit histeris, membuat penonton merinding. Semakin hari, terornya makin menjadi-jadi. Tidak hanya mengetuk pintu, Ratna mulai masuk ke pekarangan rumah warga, menendang gerbang, bahkan mengejar anak-anak yang masih bermain terlalu larut. Anak-anak itu menangis ketakutan, trauma mendalam hingga enggan keluar rumah di malam hari. Ironisnya, Ratna dulu menutup pintu rezeki bagi rakyat kecil, kini justru ia yang tertutup rapat oleh semua pintu kemanusiaan. Tak seorang pun bersedia membantu atau menunjukkan belas kasihan. Setiap kali ia berteriak, setiap kali ia memohon,
Semua orang yang mendengarnya pun memaki balik. Biar kau merasakan apa yang kami rasakan dulu, Ratna, teriak seorang buruh yang pernah tak digaji berbulan-bulan. Dulu kau tertawa di atas penderitaan kami, sekarang menangislah sendirian. Seru seorang ibu tua dari balik jendela, sambil menggenggam tasbih di tangannya. Malam demi malam, Jakarta tak lagi sama. Jalanan yang dulu ramai kini cepat sepi setelah matahari terbenam. Warung-warung tutup lebih awal, pengemudi ojek enggan menerima orderan malam, bahkan lampu jalanan terasa lebih redup dari biasanya. Semua orang takut bertemu dengan sosok Ratna, si janda kepala babi, yang berkeliaran mencari sesuatu yang tak akan pernah ia dapatkan lagi, belas kasih manusia. Kini, bukan hanya tubuh Ratna yang terkutuk, tetapi juga namanya. Dari sosok yang kaya, terpandang, dan dihormati, ia menjelma menjadi kisah dongeng menyeramkan yang akan dikenang sebagai teror Jakarta. Di tengah gelapnya malam Jakarta, Ratna duduk terpuruk di sudut rumah megahnya yang kini kosong. Dulu, ruang tamu itu selalu berkilauan dengan lampu kristal dan marmer putih yang berkilat. Namun kini, semuanya hampa, seolah rumah itu ikut dikutuk bersama penghuninya. Cermin-cermin besar yang dulu memantulkan kecantikannya kini hanya menampilkan wajah babi menjijikkan dengan moncong basah dan mata merah yang sembab. Ratna menangis terseduh-seduh. Air matanya jatuh, bercampur dengan lendir yang keluar dari moncongnya. Suara tangisnya terdengar seperti rintihan babi disembelih, membuat siapapun yang mendengar pasti merinding. Ia menjerit, bersujud di lantai marmer dingin, mencoba berdoa dengan segenap sisa keimanannya. Ya Tuhan, ampuni aku. Aku salah, aku menindas, aku merampas, aku menyakiti, tolong cabut kutukan ini. Ratna merintih sambil memukulkan kepalanya ke lantai. Namun tak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah gema suaranya sendiri, menggema di dinding rumah kosong itu. Di luar sana, kabar tentang Ratna sudah menjadi legenda modern. Semua orang membicarakannya. Ada yang menganggapnya sebagai balasan setimpal dari Tuhan, ada pula yang hanya menjadikannya bahan gosip. Namun satu hal yang pasti, tak ada yang sudi lagi berada di dekatnya. Hari demi hari, Ratna mencoba segala cara. Ia memanggil ustaz, pendeta, bahkan paranormal terkenal, tapi tak seorang pun berani masuk. Mereka hanya berdiri jauh dari pagar rumahnya, membaca doa atau melemparkan air suci dari kejauhan, lalu pergi terburu-buru dengan wajah pucat. Kutukan itu terlalu kuat, terlalu nyata, lahir dari doa orang-orang miskin yang tulus dan penuh penderitaan. Dalam keputusasaannya, Ratna mengingat masa lalunya. Ingatan itu berkelebat bagai kilatan kilat. Wajah buruh yang menangis karena tak digaji, ibu tua yang diusir dari tanahnya, anak-anak kurus yang kelaparan sementara dirinya berpesta di hotel mewah. Semua itu kini menghantui pikirannya, menertawakan keserakahannya. Seandainya aku tak pernah memakan hak orang miskin, seandainya aku tak serakah, Ratna meraung, mencakar-cakar wajahnya sendiri. Namun semakin ia mencakar, semakin jelas moncong babinya, semakin nyata matanya yang merah, semakin panjang giginya yang runcing. Penyesalan itu datang terlambat. Ia sadar, uang miliaran yang dulu ia genggam kini tak berarti apa-apa. Semua kekayaannya, rumah megah, mobil-mobil mewah, tak bisa membeli satu hal, pengampunan. Doa orang-orang miskin ternyata jauh lebih kuat daripada segala permata dan emas yang ia miliki. Ratna, yang dulu berdiri sombong di atas penderitaan orang lain, kini tergeletak tak berdaya di lantai rumahnya, menangis hingga suaranya serak. Namun kutukan itu tak bergeming. Hanya ada satu jalan bagi Ratna, dan jalan itu bukanlah kembali menjadi manusia. Jalan itu adalah menerima takdir sebagai simbol penyesalan yang tak pernah akan berakhir. Dan malam itu, Jakarta kembali diguncang suara ratapan panjang. Suara babi bercampur tangisan perempuan. Suara penyesalan yang tak lagi berguna. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Jalanan lengang, hanya sesekali terlihat bayangan orang yang bergegas pulang. Namun di sebuah lorong gelap yang jarang dilalui, bau busuk yang menyengat membuat beberapa warga yang melintas terhenti. Mereka menutup hidung, saling berpandangan dengan wajah pucat. Bau itu begitu menusuk,
bercampur antara bangkai hewan dan daging manusia yang membusuk. Salah seorang pemuda memberanikan diri menyalakan senter ponselnya. Ketika cahaya itu menyorot ke arah tumpukan sampah di pojok lorong, semua orang yang ada di sana menjerit ketakutan. Tergeletaklah tubuh Ratna, sosok yang dulu cantik, kaya, dan berkuasa, kini membusuk dengan wajah babi yang melekat di kepalanya. Matanya membelalak kosong, kulitnya mengelupas, dan mulut babinya masih terbuka seakan ingin berteriak. Belatung sudah mulai merayap di seluruh tubuhnya, sementara hujan yang turun hanya membuat pemandangan itu semakin mengerikan. Warga segera berhamburan, beberapa ada yang pingsan, sebagian lain beristighfar sambil mundur ketakutan. Kabar penemuan jenazah Ratna menyebar cepat, namun bukannya membawa belas kasihan, justru hanya menambah kengerian. Tak ada satupun yang mau mendekat, apalagi mengurusnya. Polisi yang datang pun bekerja dengan wajah tegang, mengenakan masker tebal karena bau bangkai begitu menusuk. Lebih memilukan lagi, ketika pihak berwenang mencoba menghubungi keluarga Ratna untuk mengurus jenazahnya, semuanya menolak. Mereka menganggap Ratna bukan lagi bagian dari keluarga, melainkan aib yang memalukan. Kami tidak mengenalnya lagi. Itu bukan keluarga kami, jawab salah seorang kerabat singkat, lalu menutup pintu rapat-rapat. Akhirnya, jenazah Ratna dikuburkan seadanya. Tanpa upacara, tanpa doa, tanpa air mata yang menetes. Hanya ada liang lahat sederhana di pojok pemakaman umum, jauh dari makam keluarga besar yang dulu ia banggakan. Tak ada nama yang terukir di batu nisannya, hanya sebuah gundukan tanah basah yang dibiarkan begitu saja. Bagi warga Jakarta, kisah Ratna kini menjadi legenda kelam. Anak-anak kecil diperingatkan orang tuanya, jangan rakus, jangan memakan hak orang lain, atau kau akan bernasib seperti janda kepala babi. Namanya berubah menjadi peringatan, bukan lagi identitas. Dulu, Ratna berdiri dengan angkuh di atas kekayaan yang ia rampas, kini ia terkubur sendirian dalam kehinaan. Tak peduli seberapa indah rupa seseorang, seberapa tinggi status, atau seberapa besar harta yang dimiliki. Semua itu tak berarti jika hati sudah dikuasai oleh keserakahan. Kisah Ratna berakhir tragis, tapi pesannya akan terus bergema, bahwa doa orang-orang miskin, yang dipanjatkan dari hati yang tulus dan penuh luka, lebih kuat daripada segala istana dan permata di dunia ini. Dan ketika keadilan itu turun, ia bisa datang dengan cara paling mengerikan yang tak pernah terpikirkan. Sahabat misteri, itulah akhir dari kisah mengerikan, Jakarta mengerikan. Siksaan seorang janda muda cantik berkepala babi akibat keserakahannya memakan hak-hak orang miskin. Dari cerita ini kita belajar satu hal penting. Kekayaan dan kecantikan bukan jaminan kebahagiaan. Jika hati dikuasai keserakahan dan kezaliman, maka balasan pasti datang, cepat atau lambat. Doa orang-orang miskin yang teraniaya bisa menembus langit, jauh lebih kuat daripada tembok istana dan miliaran harta dunia. Ratna, si janda muda cantik yang dulu dieluk-elukan, berakhir tragis sebagai sosok terkutuk berkepala babi. Ia meninggalkan pelajaran pahit bagi kita semua, bahwa hidup tanpa empati hanya akan membawa kehinaan di akhir. Jadi, jangan pernah remehkan orang kecil, jangan pernah makan hak orang lain, karena sekali doa mereka naik ke langit, keadilan pasti turun dengan cara yang tak bisa ditolak siapapun. Terima kasih sudah menonton cerita ini di channel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share agar kisah penuh hikmah ini bisa menjadi pengingat bagi banyak orang. Marilah kita awali dengan bismillah, dan akhiri dengan sholawat agar hati kita tenang. Semoga kita dijauhkan dari sifat tamak, kerakusan, dan kezaliman. Sampai jumpa di kisah misteri dan hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.